channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, seperti biasa dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja mari kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Susuk Mayat. Mungkin kalau ada orang yang kebetulan melintas di jalan Tanjung Sari, mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut, karena memang tidak ada yang menarik dari rumah itu. Cat rumahnya sudah memudar, ada 2 tiang sebagai penyangga di bagian depan. Juga 2 jendela kayu yang dibiarkan terbuka walau hari sudah semakin gelap. Di halamannya berdiri dengan subur dan rindang sebuah pohon rambutan yang buahnya tidak pernah dipetik, dibiarkan matang dan busuk begitu saja sepanjang tahun. Di teras rumah ada 2 kursi kayu dan sebuah meja yang jarang sekali diduduki. Rumah itu terletak di pinggir jalan sehingga setiap orang yang melintas akan berpikir kalau rumah itu terkesan selalu sepi walau sebenarnya ada 2 orang penghuni di dalam. Penghuni rumah itu adalah Sarminah, wanita tua yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dan Atiyah si pembantu yang setia merawatnya. Tapi hari ini tidak seperti hari-hari biasanya. Ada sebuah mobil sedan mewah yang terparkir di halaman rumah itu. Tidak biasanya Farah berkunjung secepat ini. Rutinnya ia datang sebulan sekali untuk menengok buyutnya dan juga untuk menggaji Atiyah. Farah adalah satu-satunya keluarga Sarminah yang masih peduli padanya. Setelah anak Sarminah meninggal, tidak ada lagi yang mau mengurusnya selain Farah. Mereka sudah bosan mengurus Sarminah yang terbaring sekarat selama bertahun-tahun. Sarminah memang sudah sangat tua, tapi entah kenapa ajal tidak kunjung menjemputnya. Sehari-hari ia hanya terbaring di atas tempat tidur. Soal makan dan minum bahkan buang air ia lakukan di atas tempat tidurnya. Pembantu yang merawat Sarminah pun sudah berganti-ganti orang dan hanya Atiyah yang paling betah merawat nenek tua itu. Ia bekerja sendirian merawat Sarminah di rumah itu selama 5 tahun. Namun hari ini dia mau mengundurkan diri. Itulah yang membuat Farah bingung lantaran jarang sekali ada orang seperti Atiyah yang mau bekerja seperti ini. Di kamar Sarminah, Farah mencoba untuk membujuknya agar tidak mengundurkan diri. Ia bahkan menawarkan kenaikan gaji 2 kali lipat. Tapi keputusan Atiyah sudah bulat. Ia tetap mau berhenti bekerja. Berkali-kali Atiyah meminta maaf karena tidak bisa menerima tawaran gaji dari Farah. Sementara Farah sendiri tidak mungkin bisa mengurus buyutnya itu karena ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setelah menawarkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat, ia akhirnya menyerah. Anehnya saat Farah menanyakan alasan kenapa Atiyah mau berhenti kerja, wanita itu tidak mau menjelaskannya. Wajahnya terlihat cemas dan ingin segera pergi dari rumah itu. Farah mengeluarkan amplop yang berisi uang gaji Atiyah selama sebulan dan pesangonnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah menerima uang itu Atiyah langsung pamit. Farah mengantarnya sampai beranda rumah.
Setelah Atia pergi, Farah menutup pintu lalu menghembuskan nafas berat. Ia bingung kemana harus mencari pengganti Atia. Farah melangkah ke kamar buyutnya. Di atas tempat tidur Sarminah terbaring dengan tenang. Matanya terpejam, dadanya turun naik menandakan kalau dia masih hidup. Farah memperhatikan rambut buyutnya. Rambut itu sempurna berwarna putih dan terlihat lebih panjang dari semenjak terakhir kali Farah menengoknya. Wajah Sarminah sangat keriput, kedua bibirnya tenggelam ke dalam mulut, kulit lehernya melambai, dan kedua kakinya kurus kering. Biasanya kalau Sarminah merasa lapar, ingin buang air atau haus, matanya pasti terbuka. Kemudian melenguh macam suara kerbau yang sedang disembelih, memberi pertanda kalau Sarminah ingin dilayani. Untuk urusan makan, selama bertahun-tahun Sarminah hanya makan gerusan biskuit yang dicampur air. Kemudian pembantu yang merawatnya akan menuangkan makanan itu ke mulut Sarminah. Itu pun si pembantu harus membukakan mulut Sarminah terlebih dahulu. Saat Farah sedang memandangi kondisi Sarminah, tiba-tiba nenek itu melenguh, matanya terbuka. Farah paham itu. Segera dia memeriksa bokong buyutnya, tapi masih kering. Pampasnya belum bocor karena tadi pagi Atia memakaikannya sebanyak 3 lapis. "Mbok mau apa?" tanya Farah sambil senyum ke wajah Sarminah. "Haus ya?" Farah meraih segelas air dari atas meja kecil di samping tempat tidur Sarminah. Ia sendok air tersebut. Namun saat Farah menuangkan ke mulut Sarminah, air itu malah dimuntahkan. "Mbok lapar?" Tetap saja ketika Farah menuangkan makanan ke mulut Sarminah, nenek itu perlahan memuntahkannya lagi. Farah menyekar rambutnya yang panjang. Ia bingung sebenarnya apa yang diinginkan buyutnya itu. Ia terus melenguh tidak karuan. Suaranya bahkan terpantul ke dinding kamarnya. Dalam kebingungan, ia merogoh telepon genggamnya, bermaksud untuk menghubungi kerabat yang lain. Tapi semua kerabatnya itu tidak ada yang peduli. Mereka malah menyuruh Farah untuk menyuntik mati Sarminah lantaran sudah bosan mengurusnya lagi. Sudah beberapa kali Sarminah dibawa ke rumah sakit, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Sedangkan biaya rumah sakit semakin membengkak. Akhirnya mereka membawa pulang Sarminah dan menyuruh orang lain merawatnya. Saat Sarminah masih melenguh, tiba-tiba terdengar suara gong di tabu. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Memang di samping kamar Sarminah ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang lama milik Sarminah. Farah bergegas mengecek ada apa di kamar sebelah. Ia heran siapa tadi yang menabuh gong padahal di kamar itu sepi. Seketika Farah teringat tentang alasan Atia berhenti. Ada apa sebenarnya? Kenapa Atia terlihat sangat ketakutan? 1 hari sebelumnya seperti biasa, setiap malam Atia menggerus biskuit untuk Sarminah. Malam itu hujan sedang deras, kilat berkelebatan. Semburat cahayanya memantul pada dinding tua. Sebuah radio dibiarkan menyala, menyiarkan lagu dangdut judul kesukaan Atia. Kepala Atia mengangguk-ngangguk sambil ikut bernyanyi dengan suara pelan. Ia menuangkan air sedikit demi sedikit pada mangkuk kecil berisi gerusan biskuit lalu diaduk hingga halus. Setelah dirasa selesai, ia kemudian beranjak ke kamar Sarminah. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Sarminah tiba-tiba berdiri menghadap jendela. Mbok sudah sembuh?" Sarminah tidak menjawab. Atia tersenyum ragu-ragu.
Hatinya campur aduk, ada senang, heran, dan sekaligus takut. Sudah lama sekali Sarmina terbaring, dan baru sekarang Atia melihatnya bisa berdiri. Rambut Sarmina tergerai panjang sepinggang. Rambut itu putih semua. Kebetulan Sarmina sedang mengenakan daster yang juga berwarna putih. Bayangan Sarmina hilang, timbul tersorot cahaya kilat. "Susuk mayat," lirih Sarmina. Baru kali itu juga Atia mendengar suara Sarmina. Ia bingung apa maksud Sarmina berkata seperti itu. Susuk mayat? Maksudnya mbok apa ya? Atia mendekat perlahan, kilat terus berkelebatan. "Bunuh aku," Sarmina kembali berucap aneh, malah minta dibunuh. "Mbok," Atia tersenyum. Perlahan ia angkat lengannya untuk menyentuh pundak Sarmina. Tangannya berhasil menyentuh pundak itu. Terasa sekali lengkungan tulangnya. Maklum saja tubuh Sarmina hanya tinggal tulang dan kulit, sangat kurus dan sangat kering. Walau pundaknya sudah disentuh, Sarmina tidak memalingkan badan. Ia tetap berdiri menghadapi jendela yang tirainya terbuka. "Mbok, makan dulu yuk. Aku sudah menyiapkan makan buat mbok." "Mbok," lanjut Atia. Tubuhnya seperti patung, tidak dapat digerakkan. Saat Atia sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Sarmina, terdengar suara gamelan di kamar sebelah. Suaranya berbaur dengan iringan angklung, gambang, dan gong. Semua alat tersebut adalah milik Sarmina. Sudah lama sekali terbengkalai di kamar sebelah. Atia tidak pernah membersihkannya. Banyak sarang laba-laba yang membungkus peralatan tersebut. Bayangkan saja, siapa malam-malam begini yang memainkan alat-alat tua itu. Atia semakin ketakutan. Selama dia bekerja belum pernah sekalipun mengalami hal-hal aneh seperti ini. Ragu-ragu Atia keluar dari kamar, menuju sumber suara tersebut. Pintu kamar didorong dengan perlahan. Dada Atia turun naik. Dahinya sudah berkeringat. Derit engsel pintu yang sudah lama tak diminyaki terdengar nyaring. Betapa terkejutnya Atia ketika melihat banyak lelaki yang sedang asik memainkan gamelan di kamar tersebut. Semua lelaki terlihat asing. Dari mana datangnya mereka? Kenapa mereka bisa ada di kamar ini? Atia mengerutkan dahinya, dan saat hendak balik badan, berdirilah seorang lelaki muda berparas rupawan mendekati Atia. Ia mengenakan belangkon bercorak batik warna kuning, celana panjang hitamnya cingkrang semata kaki. Ada sebuah selendang warna ungu yang melingkar di leher lelaki tersebut. Ia tersenyum mendekati Atia. Kemudian selendang itu dikalungkan pada lehernya. Perlahan Atia digiring masuk ke dalam kamar. Suara gamelan semakin bertalu-talu. Atia terberdaya. Ia tidak sadarkan diri. Tatap matanya kosong dan tubuhnya menari-nari bersama lelaki tampan itu. Atia seperti masuk ke dalam kumparan cahaya. Seketika ia terkejut saat melihat dirinya berada di sebuah panggung pertunjukan ronggeng. Orang-orang ramai menontonnya dari bawah sambil bersorak-sorak memanggil nama Atia. Ia meraba pakaiannya sambil terheran-heran. Atia mendapati dirinya sudah berpakaian seperti seorang ronggeng. Kebaya sarung batik, rambutnya dikonde. Ada bunga melati di rambut belakangnya. Selendang terselempang di lehernya. Di mana ini? Atia kebingungan. Atia juga meraba wajahnya.
pipinya tebal sekali oleh bedak. Sementara di depan panggung berjajar beberapa obor yang menyala. Apinya berayun-ayun tertiup angin. Puluhan orang berkerumun di depan panggung. Mereka menari mengikuti alunan musik. Di atas panggung tersebut bukan hanya Atia saja yang menjadi ronggeng. Ada 3 orang lainnya yang sedang menari dengan sangat anggun. Di hadapan mereka ada beberapa lelaki yang ngibing menari sambil nyawer. Perhatian Atia tiba-tiba tertuju ke sebuah keributan di tengah penonton. Di sana terlihat seorang wanita buruk rupa diseret paksa oleh 3 orang wanita cantik. Mereka semua berpakaian ronggeng. Hanya saja pakaian si wanita buruk rupa sudah acak-acakan seperti habis dianiaya. 2 orang memegangi tangannya, sedangkan 1 orangnya lagi menjambak rambutnya. Saat itu juga alunan musik berhenti. Semua orang tertuju kepada wanita buruk rupa yang sedang menangis meminta ampun. Si Sarmina maling pakaian ronggengku. Dasar wanita buruk rupa, terkutuk. Salah satu dari wanita itu memaki-maki Sarmina. Kau yakin dia malingnya? Tanya salah seorang penonton. Kau lihat saja, baju siapa yang ia pakainya? Ini pakaianku. Aku tidak maling. Aku memungutnya. Baju ini mereka buang di belakang panggung. Sudah maling, berbohong lagi. Sekar membentak. Kita telanjangi saja dia. Salah seorang dari wanita itu memberi usulan sadis sambil menunjuk wajah Sarmina yang sedang menangis. Jangan, kumohon, jangan. Sarmina merapatkan telapak tangannya, memohon agar tidak ditelanjangi. Sayangnya tidak ada yang mendamaikan perseteruan itu. Baju Sarmina dilucuti satu persatu dengan cara yang sangat kasar. Ia sempat mengamuk, tapi 3 wanita itu cukup kuat untuk menahannya. Para lelaki yang menonton kejadian tersebut seperti membiarkan saja. Mereka malah merasa diuntungkan karena ada tontonan tubuh wanita gratis di hadapan mereka. 3 perempuan tertawa puas setelah berhasil mempermalukan Sarmina. Buru-buru Sarmina pergi dari kerumunan lelaki sambil membawa serta beberapa helai pakaian untuk menutupi tubuhnya. Ia berlari sambil menangis kencang dan berteriak, "Terkutuklah kalian!" Semakin jauh tubuhnya semakin tidak terlihat. Barangkali ia masuk ke dalam hutan. Entahlah. Yang jelas kejadian tersebut membuat Atia yang sedang berdiri di panggung tercengang. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kakinya melangkah mundur. 3 orang yang baru saja mempermalukan Sarmina kini malah menatap Atia dengan tajam. Mereka melangkah mendekati Atia. Bukan hanya 3 wanita itu saja, tapi semua orang yang ada di sana secara tiba-tiba menatap Atia dengan tatapan dingin. Kenapa? Aku salah apa? Atia ketakutan. Dada Atia seperti ditendang dengan sangat keras. Dalam satu hentakan saja ia tersadar. Ia mendapati dirinya sedang ada di dalam kamar. Nafasnya terengah-engah. Ia menoleh sekeliling, tidak ada seorang pun yang memainkan alat musik di kamar itu. Dengan tergesa-gesa ia menutup pintu kamar. Atia lalu melangkah menuju kamar Sarmina. Setibanya di dalam kamar, dilihatnya tubuh Sarmina menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit kamar. Ia menatap Atia sambil tersenyum mengerikan. Kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Dengan gontai Sarmina mendekati pembantunya. "Mayatku, kau mayatku!" Atia menjerit ketakutan. Ia lari terbirit-birit hendak keluar rumah, tapi pintunya terkunci rapat dan tidak dapat dibuka. Sarmina semakin mendekat.
Tubuh Atia sekarang berada antara selakangan Sarmina. "Mayatku!" desis Sarmina. Atia pingsan seketika. Suara gong terdengar hanya sekali. Perlahan Farah membuka pintu kamar tempat penyimpanan alat-alat musik ronggeng milik Sarmina. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada alat-alat musik ronggeng yang terbungkus sarang laba-laba. Ia kembali ke kamar Sarmina. Sontak saja Farah berteriak saking kagetnya lantaran melihat Sarmina duduk di atas kasurnya dengan keadaan mata melotot dan mulutnya terbuka lebar. Setelah sekian lama sakit, baru kali ini Farah mendapati buyutnya duduk seperti itu. "Bunuh aku, susuk mayat!" Suara yang keluar dari tenggorokan Sarmina terdengar sangat kering dan ringkih. Farah tidak mengerti apa yang sedang diucapkan buyutnya itu. Mbok udah bisa duduk?" tanya Farah sambil menampakkan wajah ketakutan. Tidak lama kemudian terdengar seorang mengetuk pintu. Farah bergegas membukanya. Mereka sudah datang. Itu ternyata kerabat Farah yang juga masih keturunan Sarmina. Sebenarnya Farah meminta semuanya hadir, tapi yang datang hanya 3 orang saja. Mereka adalah Ningsi, Gion, dan Rizal. Semuanya adalah cicit Sarmina. "Kalian lihat ini!" Farah dengan panik menunjukkan keadaan buyutnya. "Mbok sudah bisa duduk?" tanya Gion. "Kalian dengar? Bunuh aku, susuk mayat!" Sarmina terus-terus mengucapkan kalimat tersebut. Gion mendekat dan menyentuh kening Sarmina. "Mbok," tanya Gion, "dia tidak sadar? Ini aneh. Baru kali ini aku melihat Mbok duduk dan bisa bicara seperti itu," kata Farah. "Apakah kalian sadar kalau Mbok kita ini sudah sekarat bertahun-tahun, tapi tak kunjung meninggal?" "Iya betul, ini tidak wajar," timpal Ningsi. "Benar sekali Ningsi, kejadian ini memang tidak wajar," tambah Rizal. "Bunuh aku, susuk mayat!" Lirih dan kering suara itu keluar lagi dari tenggorokan Sarmina. "Apakah kalian sayang sama Mbok kita?" tanya Ningsi. Mereka semua mengangguk. "Kalau begitu kita harus mengakhiri penderitaannya," tambah Ningsi. "Maksud kamu kita harus bunuh dia?" Farah menatap kerabatnya. Mereka mengangguk. "Enggak, itu namanya pembunuhan," Farah membentak. "Dengarkan Farah, mau sampai kapan kau ngurusin si Mbok? Hah? Kau mau mewarisi ke anak cucumu? Mbok kita itu pasti punya ilmu hitam dan susah meninggal." Ningsi pun naik pitam. "Tapi membunuh Mbok itu bukan solusi," Farah membentak. "Lalu apa solusimu?" tanya Rizal yang terkesan membela pendapat Ningsi. "Bunuh aku, susuk mayat!" kembali Sarmina berucap lirih. "Kau dengar itu Farah? Mbok kita minta dibunuh," Ningsi mendesak. Farah menggelengkan kepala. "Kalian sudah gila. Aku menyuruh kalian ke sini untuk mencarikan solusi, cari orang yang mau merawat Mbok kita. Ya sudah, begini." Setelah dari tadi terlihat berpikir, Rizal akhirnya buka suara. Farah, kita semua sayang sama si Mbok, tapi keadaan Mbok kita sekarang sudah tidak wajar. Kau paham kan? Kadang hal menyakitkan itu baik untuk seseorang. Kita akhiri saja penderitaan Mbok ya." "Aku tidak bisa Mas." Mata Farah mulai berkaca-kaca. "Aku yakin Mbok pasti senang dengan keputusan kita ini." Farah tertunduk lesu. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya, lalu ia menangis pilu. Rizal mengembuskan nafas berat. Ia kemudian berdiri. "Bagaimana cara terbaik untuk mati?" tanya Rizal. "Cekik," usul Ningsi. "Tidak," Farah membentak.
Ningsih menampakkan wajah kesal sambil menggelengkan kepala. "Bekap saja nafasnya," usul Gion. "Itu terlalu sadis." Kembali Farah menolak usulan kerabatnya. "Sianida, kita kasih obat tidur dulu, lalu kita cekoki sianida." Semua mengangguk kecuali Farah. Ia masih menangis. Ia tidak tega, tapi di sisi lain pendapat Rizal ada benarnya. Kadang hal menyakitkan itu baik untuk seseorang. Mereka setuju Sarmina akan diracun menggunakan sianida. Rizal segera pergi untuk mencari obat tidur dan sianida. Setelah hampir 1 jam akhirnya ia kembali. Obat tidur bubuk dicampurkan ke dalam sesendok air kemudian diminumkan kepada Sarmina yang masih dalam posisi duduk. Anehnya ia masih tetap melotot sambil berkali-kali minta dibunuh. Mereka bingung kenapa obat tidur tidak mempan terhadap tubuh Sarmina. Rizal pun kembali meminumkan sianida. Setelah beberapa menit tetap saja Sarmina tidak tewas. Dia masih tegak dalam posisi duduk. "Kau lihat Farah?" Gion menunjukkan ke arah mboknya. "Mbok kita sudah nggak wajar. Sianida saja tidak mempan. Lalu bagaimana ini?" tanya Ningsih. "Tidak ada cara lain, kita cekik saja," jawab Rizal. "Tidak," Farah menolak. Tapi sekarang tidak ada yang peduli dengan penolakan Farah. Mereka tetap akan membunuh Sarmina demi menghentikan penderitaannya. "Siapa yang berani melakukannya?" tanya Rizal. Semua terdiam. "Ya sudah, kita gantung saja," Rizal memutuskan. "Kalian sudah gila," teriak Farah. Hal itu terlalu sadis baginya. "Kau tunggu saja di luar Farah," suruh Rizal. Gion hendak memaksa Farah keluar dari kamar, tapi Farah menepis lengannya lalu keluar kamar. Mereka tidak memperdulikan kerabatnya itu. Yang terpenting sekarang bagaimana cara mengakhiri penderitaan Sarmina. Rizal mengikatkan sebuah tali tampar pada plafon kamar. Ia membuat simpul melingkar. Gion menyiapkan 3 buah kursi untuk menaikkan tubuh Sarmina. Setelah semua siap, Rizal dan Gion menggotong tubuh mbok mereka. Sementara itu Ningsih hanya menahan kursinya. "Sialan," delik Rizal. "Kenapa?" Rizal mengerutkan dahi. "Pempesnya bocor." Perlahan tubuh Sarmina dinaikkan ke atas kursi. Sebuah tali dikalungkan di lehernya. Rizal masih menahan tubuh Sarmina dari bawah. Setelah semua sempurna, ia melepas pegangannya. Sarmina digantung. Tangannya tidak meronta. Kakinya tenang melayang di atas lantai dan kedua matanya melotot. Ia tidak lagi berucap apa-apa. Setelah 1 jam digantung, Rizal dan Gion menurunkan tubuh Sarmina. Mereka memeriksa detak jantung dan denyut nadinya. Sudah tidak ada. Sarmina sudah mati. Itu membuat mereka tersenyum bahagia. Akhirnya upaya mereka untuk mengakhiri penderitaan Sarmina berhasil. "Sekarang bagaimana?" tanya Gion. "Kita makamkan." "Aku ingin ada pengajian dulu," sergah Farah. Walau bagaimanapun ia tetap sayang sama mboknya. "Ya sudah, terserah mau kamu." Farah beranjak ke kediaman Pak Sudarjo, ketua RT, untuk mengumumkan kepada warga kalau Mbok Sarmina sudah meninggal. Pak Sudarjo sempat kaget mendengar berita tersebut. Sudah sekian lama Sarmina sekarat. Ia bergegas ke musola untuk mengumumkan kematian Sarmina. Malam itu juga warga berkumpul di rumah Sarmina. Surat Yasin dibaca bersama-sama dilanjut tahlil. Pak Sudarjo kemudian membacakan doa untuk Sarmina.
Namun ketika sedang dibacakan doa, lengan Sarmina yang sudah ditata untuk disedekapkan tiba-tiba jatuh ke lantai. Semua terkejut dan mengucap istighfar. Farah lalu membetulkan kembali. "Tenang bapak-bapak, ini hal biasa. Mungkin urat sarafnya masih beraksi," ujar Farah. Pak Sudarjo kembali melanjutkan lantunan doa. Lagi-lagi lengan Sarmina jatuh. Farah membetulkannya lagi. Warga mulai ketakutan. Mereka tidak berani menatap jenazah Sarmina. Tak lama berselang terdengar suara gong dipukul dari kamar. Itu membuat semua orang yang hadir di sana berteriak kaget. Dan saat itu juga jenazah Sarmina melesat, terbang begitu saja sambil tertawa terbahak-bahak. Kain yang menutupi tubuhnya berhambur kemana-mana. Tubuhnya seperti menguap menembus langit-langit rumah. Ia menghilang. Itu membuat semua orang lari terbirit-birit ketakutan. Mereka pasti akan mengingat suara tawa Sarmina yang terbahak dan besar itu. Jenazahnya tidak pernah ditemukan lagi. Rumah itu menjadi sangat angker. Setiap malam suara tawa Sarmina selalu terdengar di langit-langit rumah itu dan membuat warga ketakutan. Farah sudah memasang plang kalau rumah itu dijual, namun sampai sekarang belum juga laku. Siapa sebenarnya Sarmina? Dulu sekali di sebuah kampung bernama Ciijau, Sukanti, seorang perempuan cantik yang merupakan penari ronggeng tersohor, melahirkan bayi perempuan berwajah buruk. Ia tidak menyangka kalau bayinya akan lahir dalam keadaan jelek seperti itu. Tidak punya batang hidung, bibirnya sungging, matanya rapat sebelah, pipinya seperti habis terkena luka bakar. Dijamin semua orang yang melihat bayi Sukanti akan bergidik ngeri atau bisa jadi ngilu. Orang-orang kampung itu berkata, pasti bayi Sukanti kena kutukan karena bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Burhan. Tapi anak tetaplah anak. Sukanti tidak mau menyesali kelahiran putrinya itu, juga tidak pernah menangisi kepergian Burhan, lelaki bajingan yang menghamilinya. Dari penghasilan menari ronggeng itulah ia menghidupi putrinya. Sarmina begitu nama yang diberikan pada gadis buruk rupa itu. Tidak ada yang mau berteman dengan Sarmina. Ia sering terlihat bermain sendirian di bawah pohon bambu. Hanya sebuah boneka yang terbuat dari batang kayu yang menjadi temannya sehari-hari. Nasib malang belum sampai di situ. Saat usianya menginjak 15 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Ia tidak pernah tahu penyakit apa yang diterita ibunya. Semenjak saat itu kehidupannya semakin sulit. Untung saja ada Mbok Ibah, dukun Paraji yang pernah membantu ibunya saat melahirkan. Dia bersedia memungut Sarmina sebagai anaknya. Mbok Ibah ini sudah sangat tua. Ia lahir saat Indonesia masih dijajah Belanda. Bahkan di zaman Jepang ia sempat menjadi Jakun Ianfu, budak pemuas nafsu tentara Jepang. Dia adalah wanita yang beruntung karena masih bisa diselamatkan dari cengkraman tentara Jepang. Teman-temannya banyak yang mati di tempat lokalisasi. Ada yang bunuh diri atau tewas diperkosa ramai-ramai oleh tentara Jepang. Sekarang nenek tua itu harus mengurus Sarmina, si gadis buruk rupa. Mbok Ibah yang sudah bungkuk membawa Sarmina ke rumahnya. Selama bertahun-tahun ia menghidupi Sarmina dari hasil memijat warga kampung hingga Sarmina menjadi tumbuh dewasa. Satu hal yang tidak bisa dihilangkan dalam dirinya, ia ingin seperti ibunya, menjadi penari ronggeng yang tersohor di Ciijau.
Tapi dengan keadaan wajahnya yang buruk rupa tersebut, bagaimana mungkin ia mengikuti jejak ibunya? Seorang penari ronggeng harus mempunyai paras yang cantik dan tubuh yang indah. Kalau macam Sarmina rasanya sangat mustahil bisa seperti ibunya. Setiap malam di kamarnya yang sempit berdinding bilik, ia sering latihan menjadi ronggeng, memperagakan gerakan-gerakan ronggeng yang sering ia tonton saat ada pertunjukan di kampung. Belum tidur, cu. Ucu adalah panggilan sayang Mbok Ibah pada Sarmina. Ia membuka pintu kamar dan tersenyum pada Sarmina. Belum, Mbok? Mau jadi penari ronggeng tak, cu? Tanya Mbok Ibah dengan logat Sunda yang kental. Seperti ibuku, aku mau jadi penari tersohor di Ciijau, Sarmina berujar sambil terus memperagakan tarian walau terpatah-patah. Mbok Ibah masuk ke kamar Sarmina dengan gontai. Ia duduk di tepi tempat tidur yang hanya beralaskan tikar daun pandan. Tarianmu bagus, Cuk. Jadi ingat ibumu. Terima kasih, Mbok. Lihat ini. Sarmina semakin lincah saja menari di depan Mbok Ibah sampai-sampai membuat nenek tua itu terkagum. Hati-hati, Cuk. Mbok Ibah terkekeh. Ia takut anak angkatnya tergelincir. Di suatu pagi sepulang dari hutan, Sarmina mendapati Mbok Ibah terkapar di halaman rumah. Ia meninggal. Malangnya nasib Sarmina. Ia harus hidup sebatang kara di gubuk reot. Bayang Mbok Ibah selalu ada dalam benaknya, apalagi kalau melihat barang-barang peninggalannya. Sudah pasti Sarmina menangis terseduh-seduh. Ia mewarisi profesi Mbok Ibah jadi tukang pijit. Demi mencukupi kebutuhan hidupnya, ia harus rela memijat bapak-bapak yang kulitnya agak keras. Tidak jarang juga mereka juga bau ketiak. Terkadang Sarmina muntah-muntah setelah memijat mereka. Sarmina tidak mau nasibnya berakhir jadi tukang pijat selamanya. Sampai pada akhirnya ia ingin menjadi penari ronggeng saja. Namun orang-orang selalu meledeknya. Bahkan orang-orang itu bersumpah demi semua dedemit di muka bumi ini. Bagi mereka Sarmina mustahil bisa menjadi penari ronggeng. Mana ada penari ronggeng wajahnya jelek sepertimu, Sarmina? Jangan mimpi, sangat mustahil. Mau sampai kiamat pun kau tidak akan pernah bisa jadi penari ronggeng. Kau pantasnya jadi demit, Sarmina. Kan keturunan demit, wajahnya jelek sekali. Begitu cacian yang sudah biasa didengar Sarmina. Ada kalanya ia putus asa dan mengubur impiannya itu. Tapi Sarmina selalu kembali pada dekatnya. Ia yakin pasti bisa mengikuti jejak ibunya. Hingga pada suatu malam sepulang memijat pelanggannya, ia mampir ke sebuah pertunjukan ronggeng. Pertunjukan itu dipadati oleh penonton. Sarmina sampai harus naik ke pohon duku agar bisa melihat para penari ronggeng. Setelah beberapa menit di atas pohon, ia merasa pegal kemudian turun. Tiba-tiba terfikir di benaknya, ingin sekali Sarmina melihat ruang dandan para penari ronggeng. Selama ini ia memang penasaran bagaimana cara mereka mematut diri hingga jadi sangat menawan di atas panggung. Di tengah-tengah keramaian, Sarmina mengendap-endap ke belakang panggung. Di sana ada sebuah tenda yang ditutup seadanya dengan bilik bambu. Dari lubang bilik itu Sarmina mengintip pelan-pelan. Dilihatnya para penari ronggeng sedang berdandan. Ada 3 orang penari di dalam sana. Mereka semua cantik. Tubuhnya juga indah dan berpakaian bagus. Sarmina menguping percakapan mereka bertiga yang sedang membahas lelaki tampan di kampung Ciijau. Sesekali para ronggeng itu tertawa sambil terus memupuk wajahnya dengan bedak.
Tampaknya baju ini sudah tidak layak pakai. Jumariah menunjukkan sebuah pakaian ronggeng kepada Sekar. Sekar berhenti membedaki wajah. Ia menoleh ke arah Jumirah. Ya, buang saja. Dilemparlah pakaian tersebut ke belakang tenda. Sarmina melihat pakaian ronggeng yang dibuang, segera ia memungutnya, kemudian mengenakan pakaian tersebut. Hatinya sangat senang, tidak disangka-sangka pakaian itu pas di badan Sarmina. Dengan perasaan gembira ia menari-nari di belakang tenda layaknya penari ronggeng. Tak terasa kakinya tersandung akar pohon duku, tubuhnya terjembab ke semak-semak. Para sinden di dalam tenda mendengar suara tersebut. Mereka berhambur keluar untuk melihat siapa yang ada di belakang tenda. Ternyata si wanita buruk rupa. Mereka mengenali Sarmina, dan tentunya mereka membenci perempuan itu karena wajah Sarmina buruk rupa. Mereka yakin kalau Sarmina bisa membawa sial. "Oh, rupanya kau Sarmina," ucap Jumariah. "Maling kau ya?" Sekar membentak. "Kita habisi saja dia." Komariah mengusulkan ide kejam. Dengan sadis mereka menyeret Sarmina ke tengah-tengah penonton. Di sana mereka menelanjanginya. Sarmina kemudian lari sambil menangis. Ia sangat terluka diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Sarmina tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke makam ibunya. Malam-malam seperti itu, ia menangis terseduh-seduh di pinggir pusara ibunya. Ia tumpahkan semua kesedihan. Saat itu pula dari kegelapan di antara batang-batang pohon muncul sosok kakek berpakaian hitam. Kakek itu mendekati Sarmina. "Kau rindu ibumu?" tanya kakek tersebut sambil melangkah mendekati Sarmina. Sarmina waspada. Walaupun ia sudah berpakaian rapi, tetap saja kejahatan bisa terjadi. Buru-buru menyeka air mata yang menjuntai di pipinya, lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Bulan sedang terang benderang menyinari malam. Semakin dekat wajah kakek itu semakin jelas terlihat. Rambutnya gondrong warna hitam berselang putih karena ada ubahnya. Ia punya brewok yang sudah berwarna putih. Ada tahi lalat yang cukup besar di bagian pipi kanannya. "Jangan takut, aku Sadiman." Kakek itu menyunggingkan senyum. Tetap saja Sarmina waspada. Ia menatap kakek di hadapannya dengan tatapan penuh kecurigaan. "Aku baru selesai ziarah dari makam istriku. Kau Sarmina kan?" Sarmina mengangguk. Tampaknya hampir semua orang mengenal Sarmina. Pasti karena wajahnya buruk dan mengerikan. Manusia memang gampang dikenal kalau wujudnya tidak lazim dan berbeda dengan manusia lainnya. "Aku dengar kau ingin menjadi penari ronggeng." Tanpa menjawab Sadiman, Sarmina lari terbirit-birit menjauh dari kakek tersebut. Ia takut diperkosa oleh kakek itu. Walau Sarmina jelek, tetap saja ada kemungkinan ia diperkosa. Sesampainya di rumah, Sarmina mengunci rapat-rapat pintunya, kemudian menangis kembali. Tidak pernah terfikir dalam hidupnya akan ditelanjangi seperti itu di depan umum. Malam itu juga dendam tumbuh dengan subur dalam dadanya. Ia ingin menghabisi 3 ronggeng tersebut. Kalau tidak bisa membunuh nyawa mereka, dia harus membunuh karir mereka. Bagaimanapun caranya, dia harus menjadi penari ronggeng tersohor di Ciijau. Sore itu Sarmina sedang menjemur pakaian di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara tabuhan gamelan dari arah timur. Sarmina mengerutkan dahi. Sisa pakaian di ember yang belum dijemur ditinggalkan begitu saja.
Ia melangkah mengikuti sumber suara gamelan tersebut. Ada jalan setapak dekat rumahnya. Suara gamelan terdengar semakin jelas, dan di bawah pohon durian ia melihat Sadiman beserta 3 orang kawannya sedang menabuh gamelan. Di hadapan mereka ada seorang gadis perempuan yang masih kecil, mungkin umurnya baru 8 tahun. Ia menari dengan lincah layaknya ronggeng kawakan. Sarminah mengintip dari balik pohon durian. Benaknya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek tersebut? Kenapa dia punya grup ronggeng? Sadiman menyadari ada yang mengintip di balik pepohonan. Ia memberhentikan alunan musik. Semua anggota menoleh pada Sadiman dengan tatapan heran kenapa permainan dihentikan. Sambil tersenyum, Sadiman melangkah mendekati Sarminah yang masih berdiri di balik pohon. Menyadari hal itu, Sarminah beranjak pergi. "Sarminah, tunggu!" pinta Sadiman sambil berlari kecil menghampirinya. Kali ini Sarminah mau berhenti. "Kau suka menari kan? Bagaimana kalau kau ikut grup ronggengku?" "Iya benar, Bah. Iya benar. Kami setuju, Bah. Kita butuh penari," timpal tukang gendang. Ia ikut menghampiri Sarminah. "Apa kalian mau menerimaku yang buruk rupa ini?" tanya Sarminah sambil terduduk. "Ah, tidak masalah. Yang penting kau bisa menari," jawab Sadiman. "Kenalkan, ini Icung, Kurawa, dan Sarkam. Mereka semua pemain musik. Sedangkan ini yang cantik dan lucu namanya Melati, cucuku. Dia senang sekali menari." Sadiman menyentuh pundak cucunya. "Aku Sarminah. Kami semua sudah kenal kamu, Sarminah," ujar Icung sambil tersenyum ramah. "Selamat bergabung, Sarminah." Melati tersenyum. Malu-malu Sarminah menerima tawaran tersebut, dan semenjak saat itu Sarminah bergabung dengan grup ronggeng Sadiman. Mereka tidak manggung seperti grup ronggeng besar pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah menjadi grup ronggeng keliling kampung yang ditonton anak-anak kecil lalu dilempari uang koin. Grup ronggeng Sadiman semakin lama semakin terkenal. Mereka bukan saja berkeliling di kampung Cijau, tapi juga ke kampung-kampung lain seperti Parakan Beusi, Cirinten, dan kampung Babakan Heur. Wajah Sarminah yang buruk rupa mulai menjadi daya tarik sendiri di kampung-kampung tetangga. Mereka juga terkagum-kagum dengan tarian Sarminah yang indah gerakannya. Bukan hanya anak-anak kecil saja yang menonton, orang-orang dewasa pun ikut berkumun dan sesekali menyawer Sarminah. Namun tidak semua orang senang pada grup ronggeng Sadiman. Salah satunya Aci, seorang penari ronggeng yang sangat benci grup mereka, apalagi pada Sarminah. Menurutnya dia tidak pantas menjadi seorang penari ronggeng. Maka malam itu sepulang menari, Sarminah didatangi Aci dan 2 orang lelaki berbadan kurus yang tak lain adalah pesuruh Aci. Mereka menyeret Sarminah lalu memukuli wanita malang tersebut. Berkali-kali Aci melontarkan sumpah serapah. Sarminah berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Karena rumah peninggalan Mbok Ibah itu terpisah dari pemukiman warga. Aci tahu kalau Sarminah yang menjadi daya tarik grup ronggeng Sadiman. Maka dari itu dialah yang harus diberi pelajaran. Aci mengancam akan membunuhnya kalau dia berani menari lagi. Sarminah ditinggalkan sendiri di bawah pohon bambu. Mukanya bonyok, lengannya berdarah, pergelangan kaki kirinya patah. Aci sengaja mencederakannya agar dia tidak bisa menari lagi.
Di tengah kegelapan, Sarmina berteriak kesakitan sambil menangis meminta tolong. Tubuhnya mulai melemah, matanya perlahan terkatup, ia tidak sadarkan diri. Keesokan paginya saat Sarmina tersadar, ia sudah ada di atas tempat tidur di rumahnya. Melati mengambilkannya minum, sementara Sadiman duduk di samping Sarmina. Wajahnya terlihat khawatir. Ia membasuhkan kain basah pada luka di lengannya Sarmina. Sesekali wanita itu meringis kesakitan saat kain menyentuh lukanya. "Siapa yang berbuat ini padamu, Sarmina?" "Aci, bah. Dia membawa 2 orang lelaki untuk memukuliku." Seketika Sarmina beradu kesakitan saat hendak menggerakkan kaki kirinya. "Kurang ajar, biar ku beri pelajaran dia," delik Sadiman. "Jangan, bah. Dia banyak pesuruhnya, sangat berbahaya, bah." Sadiman tertunduk. Ada benarnya juga perkataan Sarmina. Aci itu orang kaya. Dia bisa membayar orang untuk melakukan apapun yang dia mau. Dan sekarang terbukti kemauan Aci terkabul. Sarmina tidak akan bisa menari lagi. Kakinya cedera. Lagi pula Aci juga mengancam akan membunuh Sarmina. Jadi walaupun sembuh, ia tidak berani menari lagi. "Aku tidak bisa menari lagi, bah. Aku akan menyembuhkanmu," kata Abah Sadiman. "Kakiku patah, bah." Sadiman terdiam. Ia melihat tulang kaki Sarmina yang menonjol keluar, sangat parah dan sulit disembuhkan. "Kakiku mungkin harus dipotong." Air mata keluar membasahi pipi Sarmina. "Sarmina, kalau kau mau, Abah bisa bantu kamu untuk menanamkan susuk mayat dalam tubuhmu." "Susuk mayat?" Dahi Sarmina mengerut. Ia tidak pernah mendengar susuk itu sebelumnya. "Iya, kau akan sembuh kembali. Bukan hanya itu, Sarmina, tapi wajahmu juga akan berubah jadi cantik." "Syaratnya apa, bah?" "Makan daging mayat orang yang baru meninggal." "Tidak, bah, aku tidak sanggup." Sarmina menolak. Sadiman mengembuskan nafas berat. "Kakimu akan membusuk, Sarmina." Sadiman melirik kaki Sarmina yang tulangnya menonjol. "Potong saja, bah. Lagi pula aku sudah terbiasa cacat. Sangat pantas bagi wanita berwajah buruk sepertiku punya kaki buntung." Melati mendekati kakeknya. Ia memandangi Sarmina dengan penuh rasa iba. Sadiman tidak mau memaksanya untuk menggunakan susuk mayat. Ia akhirnya hanya mengobati Sarmina dengan rempah-rempah ala kadarnya. Semakin lama luka Sarmina semakin parah. Kakinya membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga pada suatu sore ia meminta Sadiman memotong kakinya. Wanita itu menjerit kesakitan sambil menggigit kain saat sebuah golok yang sudah diasah tajam menebas kakinya. Seketika kakinya yang busuk tersebut putus. Ia mengerang-erang sambil menangis. Suaranya membuat sekawanan burung pipit di dahan pohon kecapi terbang berhamburan. Sadiman merawat wanita malang itu setiap hari. Kaki kiri yang sudah buntung dilumuri rempah-rempah agar lukanya cepat pulih. Setiap hari ia mengganti kain pembungkus kaki Sarmina. Anehnya luka itu tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Kakinya bernanah, mengeluarkan bau busuk, memar menjalar ke betis Sarmina. Setiap malam ia tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit yang seperti membakar kakinya. "Abah!" Tengah malam Sarmina membangunkan Sadiman. Ia tidak kuat menahan sakit. "Iya, Sarmina." Masih dalam keadaan kantuk, Sadiman menghampiri wanita yang sedang kesakitan itu. "Susuk mayat itu
Apa aku masih boleh memakainya? Tentu Sarmina, kau akan sembuh dan berwajah cantik. Berikan aku susu itu, Bah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan sakit. Baik, nanti Abah carikan daging mayat manusia. Sadiman menyeringai senang. Seberapa banyak aku harus memakannya, Bah? Semua Sarmina, semua bagian tubuhnya, kecuali tulang. Aku tak akan mampu, Bah. Tidak perlu sekali habis. Kau bisa menghabiskannya berhari-hari. Tapi setelah aku melakukannya, apa aku benar-benar akan sembuh, Bah? Setelah kau selesai makan mayat itu, Abah akan tanamkan susuk mayat di tubuhmu. Kalau begitu, lekas carikan mayat untukku, Bah. 1 bulan berlalu, tapi belum juga ada orang kampung yang meninggal. Sementara itu kaki Sarmina semakin parah, membusuk hingga menjalar ke paha, mengundang lalat-lalat hijau yang selalu hinggap di kakinya. Sadiman kebingungan, kalau tetap dibiarkan seperti itu Sarmina bisa meninggal. Melati, Abah titip Sarmina ya, tolong kau jaga dia. Abah ada urusan di kampung seberang. Anak itu mengangguk. Sadiman pergi ke kampung tetangga untuk memata-matai kuburan, mencari mayat yang baru saja meninggal. Sayangnya tidak ada warga yang meninggal. Sadiman kesulitan mendapatkan mayat segar, hingga akhirnya ia menyerah dan pulang dengan tangan hampa. Di perjalanan pulang, tepatnya di kampung Balangandang, ia melihat iring-iringan orang yang sedang memikul keranda. Wajah Sadiman seketika cerah. Ia membuntuti proses pemakaman tersebut, dan ternyata yang meninggal adalah seorang lelaki. Malamnya saat semua warga sedang terlelap tidur, Sadiman mengendap-endap ke pemukiman warga. Ia mencuri cangkul dan sebuah karung besar. Setelah itu ia segera ke pemakaman untuk menggali kuburan orang yang baru meninggal tadi siang. Dengan tergesa-gesa ia mulai membongkar kuburan. Keringat membasahi seluruh badan. Sesekali ia menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya. Selang beberapa saat ia berhasil mengangkat mayat itu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung. Tapi sialnya tidak muat. Sadiman mengeluarkan sebuah golok. Ia memotong bagian perut mayat itu hingga terburai semua isi perutnya. Akhirnya mayat tersebut bisa dimasukkan ke dalam karung. Ia mengikat karung itu dengan sebuah tali yang terbuat dari sobekan bajunya sendiri. Dengan susah payah Sadiman berhasil membawa mayat itu. Ia keluarkan isi karung di hadapan Sarmina. Seketika wanita itu mual melihatnya. Untung saja Melati sudah tidur dan tidak melihat apa yang dibawa kakeknya. Selama berhari-hari Sarmina dikurung di dalam kamarnya. Melati tidak diperbolehkan masuk karena Sarmina sedang berusaha untuk menghabiskan seonggok mayat. Di dalam kamar itu ia memakannya sedikit demi sedikit. Tidak jarang Sarmina muntah-muntah. Sadiman sudah mencincang mayat itu agar mudah disantap Sarmina. Setelah 1 minggu, akhirnya ia berhasil memakan semua orang tubuh dari mayat lelaki itu. Yang tersisa hanya tulang belulang saja. Setelah tahu kalau Sarmina telah menghabiskannya, Sadiman membawa 2 buah jarum sepanjang telunjuk orang dewasa. Lalu jarum tersebut ditusukkan ke kening Sarmina dan perutnya. Sarmina menjerit kesakitan. Sadiman membacakan mantra-mantra, bibirnya bergetar dan matanya terpejam. Asap seketika muncul dari sela-sela tanah, memenuhi kamar Sarmina. Ia meniup pelan-pelan asap putih yang menghalangi pandangannya. Tampaklah Sarmina yang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik.
Bibirnya tipis imut, wajahnya putih dengan tahi lalat kecil di pipi sebagai pemanis. Matanya sipit, rambutnya tergerai indah sepinggang. Ia telanjang bulat di atas tempat tidurnya. Entah apa yang terjadi, pakaiannya yang lusuh dan bau seketika hilang begitu saja. Sadiman menutupi tubuh Sarminah dengan kain. Semenjak saat itu Sarminah berganti nama menjadi Nini Bogem. Wajahnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia kembali menari dengan grup Ronggeng Sadiman. Nama Nini Bogem semakin dikenal. Grup Ronggeng Sadiman semakin besar dan tidak bisa ditandingi. Bukan sekali, dua kali Aci mendatangi Nini Bogem untuk menghabisinya. Tapi semenjak punya susuk mayat, wanita itu semakin sakti. Semua pesuruh Aci kalang kabut, tidak bisa menghabisi Nini Bogem. Bertahun-tahun Sarminah menggunakan nama panggung Nini Bogem. Tidak ada yang mengenalinya. Mereka menganggap Sarminah si tukang pijat itu sudah mati. Sadiman dan Melati juga merahasiakan identitas asli Nini Bogem. Sarminah hidup panjang umur sampai Ronggeng tidak lagi laku. Hingga pada suatu hari ia jatuh sakit dan mengalami sekarat yang berkepanjangan. Susuk itu ya susuk mayat yang membuatnya susah untuk mati. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengeluarkan susuk itu kecuali Sadiman. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Susuk Mayat. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang layak, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas yang salah. Berdoalah dan berusahalah lebih keras lagi. Semoga Allah memberikan ampunan dan hidayah untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.